Selamat malam Omania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Jumat berkah. Penonton sumringah. Pasti baru dapat rezeki. Disyukuri. Jangan lupa sedekah. Pengeluaran jangan kayak bos tambang. Nanti banyak utang. Ntar pusing bukan karena darah rendah, tapi karena dana rendah. Pokoknya tetap kerja keras, semangat ya. Barang siapa yang bekerja keras di hari Jumat, besoknya hari Sabtu. Tapi gak kerasa udah weekend aja. Aku suka weekend, tapi lebih suka lagi with you till the end. Bisa aja saya. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal guru, keadilan, dan sebuah kasus yang bikin banyak orang angkat alis sambil garuk-garuk sikut. Bukan garuk-garuk kepala ya. Garuk-garuk sikut sambil mikir ulang tentang makna niat baik. Kisahnya datang dari sekolah di Luwu Utara, di mana niat baik membantu guru honorer malah berujung masalah hukum. Bukannya dapat terima kasih dan pujian, malah dapat sanksi dan hukuman. Bayangin, niat nolong bayar gaji sesama guru yang gak cair-cair berbulan-bulan, malah dianggap penyalahgunaan wewenang. Ya namanya juga hidup, kadang-kadang kiding-kiding. Kitanya slow, situ yang kepo. Ibarat kirim chat ke gebetan, misalnya nih kita WA. Kamu kalau makan yang sehat ya. Jangan gorengan terus. Dia balas marah-marah. Kamu ngatain aku gendut? Ya. Emang selama ini aku diet gak dianggap? Ya. Padahal kan niat kita ngingetin biar nggak sakit perut. Dia malah cembetut, ngambek, silent treatment. Diam 1000 bahasa, sekali WA banyak mintanya. Bisa aja centelan handuk. Tapi seperti biasa, setiap kisah punya versinya sendiri. Ada yang ngerasa komitmen, jaga aturan, ada juga yang ngerasa jadi korban di sistem yang baperan. Ya nggak jauh beda lah sama gosip kantor. Apa tuh? Nggak pakai nanya dulu udah nuduh. Iya lagi. Perkara ganti posisi kursi dibilang pindah koalisi. Sehari 4 kali ke WC dibilangnya lagi galau mau resign. Padahal kita lagi sakit pinggang. Lagi diare. Gue cabein juga loh. Tapi cabenya mahal. Nanam dulu deh. Hingga akhirnya semua berujung pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi buat 2 orang guru tersebut. Lalu siapa sebenarnya 2 guru yang dimaksud dan gimana ceritanya sampai mereka harus menjalani drama panjang sebelum akhirnya dapat pemulihan nama baik dari Presiden? Jadi begini ceritanya begini. Kamis kemarin Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi buat 2 guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal. Keduanya dapat pemulihan nama baik setelah Abdul Muiz sempat dibully selama hampir 7 bulan dan Rasnal sempat menjalani hukuman 8 bulan di penjara karena tuduhan pungli. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bilang kalau urusan guru di Luwu Utara sudah beres. Sekarang tinggal pemerintah daerah yang harus menjalankan proses pemulihan hak-hak mereka. Tapi Muti nggak kasih detail soal gimana implementasi kebijakannya. Cuma menekankan kalau urusan pemulihan sekarang udah resmi jadi PR-nya Pemda. Dan sampai sekarang proses di tingkat daerah masih menunggu salinan surat keputusan rehabilitasi. Di pusat udah beres, di daerah kagak beres-beres. Gurunya nunggu kepastian, Pemda nunggu salinan. Dan pemerintah pusat nunggu laporan. Nah kalau penonton nunggu keajaiban. Tapi yang datang cobaan.
Sabar aja. Namanya juga hidup. Banyak cobaannya. Kalau dikit namanya cobain. Cobain nastarnya kakak. Makan tuh tester. Di kantor dites atasan, pas jalan-jalan disuruh makan tester. Kelinci percobaan loh. Kelinci aja gak dites. Jadi kasus ini berawal pada 2018 saat itu Abdul Muiz menjabat sebagai kepala SMAN 1 Luwu Utara dan Rasnal sebagai bendahara komite. Mereka mendapat persoalan ada guru honorer yang sudah 10 bulan gak terima gaji. Hingga mereka bermusyawarah dengan orang tua siswa dan iuran akhirnya terkumpul. Dan diketahui nggak ada paksaan dalam penggalangan dana. Mantan anggota komite SMAN 1 Luwu Utara, Supri Balanca, bilang kalau para wali murid sendiri yang punya inisiatif menaikkan besaran sumbangan dari Rp17.000 menjadi Rp20.000. Tapi ada satu LSM yang melaporkan tindakan tersebut. 2 guru itu dituding telah melakukan pungutan liar. Jauh banget tuduhannya. Dari sumbangan jadi pungli. Ibarat di kantor lo ngumpulin temen tongkrongan, dituduhnya mau nurunin atasan. Padahal kan sebenarnya kita cuma mau jilat atasan. Bismillah manajer. Pesan saya sih sederhana aja penonton. Tunjang 1 ayam pop 2 ya. Yang dada ya ayam popnya. Beda ya. Iya, bukan itu. Jadi saya pesan, kalau mau ngomong itu harus lihat faktanya, bukan katanya. Katanya. Emang mobil katanya? Katana. Oh itu katana ya. Balik lagi, kasus ini lalu diproses polisi. Proses hukumnya cepat. Sampai akhirnya 15 Desember 2022, Rasnal dan Abdul Muiz disidang sebagai tahanan kota di Pengadilan Tipikor Makassar. Saat itu majelis hakim memutuskan bahwa kedua guru itu nggak bersalah atas tuduhan minta bantuan orang tua buat bantu gaji guru honorer. Dan keduanya langsung dibebaskan dari semua tuntutan. Tapi ternyata perjalanan hukumnya tidak semulus itu, Ferguson. Seakan gak puas sama putusan awal, Jaksa Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim MA kemudian membatalkan putusan pertama dan malah menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Rasnal dan Abdul Muiz pada 23 Oktober 2023. Hingga masuk tahun 2025, Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai ASN. Rasnal dipecat per 21 Agustus 2025, sedangkan Abdul Muiz menyusul pada 4 Oktober 2025 lewat SK Gubernur Sulsel. Miris ya? Pertanyaannya, LSM mana yang melaporkan Rasnal dan Abdul Muiz? Dan apa dasar LSM melaporkan kedua guru itu? Jadi belakangan ketahuan kalau yang laporin 2 guru itu adalah Faisal Tanjung, Ketua LSM Bain Ham RI Lutra. Dia bilang laporan polisi yang dia buat tahun 2022 itu murni karena melihat ada pelanggaran di SMAN 1 Luwu Utara. Faisal juga bilang kalau laporan itu muncul setelah dia ketemu sama salah satu murid SMAN 1 Lutra. Murid itu curhat, katanya ada pungutan di sekolahnya. Come on bang. Yang musyawarah wali murid, yang bayar iuran wali murid. Tapi dapat laporannya dari murid. Bumi gonjang ganjing. Laporannya sungguh amazing. Dari informasi itu Faisal langsung nemuin Abdul Muiz buat klarifikasi. Dia sempat tanya langsung soal pungutan yang disampaikan si murid. Saat diminta klarifikasi sama Faisal, Abdul Muiz bilang kalau Rp20.000 itu bukan pungutan tapi sumbangan atau iuran yang sudah disepakati bareng orang tua murid. Bukannya melakukan cross check ke wali murid atau guru honorer yang dibantu, Faisal justru merespon tanggapan Abdul Muiz dengan asumsinya sendiri. Dia bilang kalau secara regulasi nggak boleh ada pungutan di sekolah dalam bentuk apapun. Kalau sumbangan boleh tapi dalam bentuk barang.
Sekarang kalau mau bantu orang telat gajian, terus dikasih barang, emang bisa? Yang ada malah ngerepotin. Harus dijual dulu barangnya, baru dapat duit. Kan yang penting jelas catatan pemberian iuran itu memang buat bantu guru honorer. Atau jangan-jangan situ minta bagian juga. Yo, nggak tahu saya. Kok nanya saya? Pertemuan Abdul Muiz dan Faisal saat itu katanya sempat alot. Bahkan Faisal ngaku ditantang sama Abdul Muiz buat bawa masalah itu ke ranah hukum. Hingga akhirnya Faisal membuat laporan jenis pengaduan di Polres Luwu Utara terkait pungutan di SMA N1 Lutra. Dan soal proses hukum laporannya, Faisal mengaku nggak pernah ikut campur atau mengarahkan, katanya hanya melapor dan benar tidaknya itu kapasitas pengadilan. Faisal juga nyesek lihat banyak persepsi masyarakat yang menyalahkannya dalam kasus ini. Padahal kata dia cuma jalankan tugas dan fungsi sebagai LSM, yaitu advokasi dan perlindungan hak. Ya elah bang, bukannya suzon ya bang. Tapi kan faktanya dua guru itu niatnya baik. Kalau Anda beneran advokasi, datanya harus benar, faktanya benar-benar terkonfirmasi valid. Betul. Jangan gampang percaya laporan yang asal masuk. Ibaratnya nih kalau lagi kasmaran, jangan gampang percaya gombalan. Bilangnya lautan api pun akan kuseberangi demi kamu. Padahal minum teh hangat aja masih ditiup. Ada lagi tuh gombalan. Aku akan menjadi balon yang tinggal 4. Biar kau pegang erat-erat. Karena kalau dipegangnya berat, omongan lo berat. Dasar penonton blasteran. Setengah Indo, setengah setan. Dari lika-liku kisah dua guru di Luwu ada satu hal yang bisa diambil, bahwa niat baik terkadang terganjal aturan yang kaku. Kalau kaku terus nanti disuruh jagain toko jadi manekin. Pada akhirnya keadilan itu nggak cuma soal putusan, tapi juga perasaan. Aturan wajib ditegakkan, tapi jangan lupa mengedepankan kemanusiaan. Dan jika kita mau sekolah lebih hangat dan sistem lebih sehat, maka perlu pikiran yang lebih terbuka dan telinga yang mau mendengar faktanya, bukan katanya. Karena jika aturan diterapkan tanpa empati, tanpa pikiran yang jernih, maka aturan akan jadi beban yang tidak pernah menyembuhkan dan tidak menyentuh nurani setiap insan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya banyak informasi hari ini, apalagi ini hari Jumat ya. TGIF akan hadir bersama co-host saya Otong. Yang nggak tahu saya lagi di mana dia. Pokoknya happy aja dia tiap weekend tuh. Ya. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Iya, saatnya kita akan melihat informasi dari TGIF berikut ini. Iya, sudah ada Otong yang pasti ya, co-host saya, co-host satu-satunya. Yang sekarang lagi happy nggak tahu ada di mana. Otong ada di mana kali ini? Lagi ngapain nih? Halo Aumania, Bung Reza, penonton studio. Minggu lalu kan saya deg-degan tuh, sendirian aja tuh. Sekarang gantian, saya TGIF lagi. Kali ini sebagai anak Jaksel, saya ke daerah Jakarta Selatan. Tepatnya di Tebet, ada di Samrock Kitchen and Bar. Wah, pokoknya kangen banget TGIF saya. Nah, di sini adalah salah satu rekomendasi tempat tongkrong di daerah Jakarta Selatan. Sini kalian bisa menikmati live music tentunya setiap hari dengan
interior design yang European vintage, European klasik. Itu membuat teman-teman merasa, wah ini kayak lagi di Eropa, padahal lagi di Tebet. Selain itu, kalian juga bisa menikmati live music dan juga makanan-makanan. Meskipun di sini temanya European klasik, kalian bisa dapat menu makanan yang Nusantara juga ada juga. Nah, jadi ada dua bagian nih, ada di indoor dan juga ada outdoor. Saya lagi di outdoor nih, banyak pohonnya, ya kayak di hutan saya. Padahal ini di taman-taman di bagian dari Shamrock Kitchen and Bar. Nah, keren nggak? Banyak pohonnya tuh. Saya takut kesambet sebenarnya sini. Cuman kayak aman sih. Nah, langsung aja kita nyobain makanan atau menu apa aja yang ada di sini nih. Ada di sini, sebelah sini, jauh juga ya dari sini. Nah, kabelnya nih. Nah, di sini, nah, kan ini konsepnya bar European klasik. Jadi menu-menunya juga ini menu-menu Western European. Ini ada apa ya? Ada gnocchi nih. Wah, ada gnocchi. Kita cobain, mau cobain nggak? Ini nih, lihat. Aduh, ini khas Italian kayaknya nih. Western atau European banget. Cobain nih, bener. Masih panas nih, masih ada asapnya nih. Wah, datang lagi menu lain ya ternyata. Ini namanya nih. Klepon durian. Klepon durian, tadi kan saya udah ngomong. Ada menu Nusantara juga. Ini ada dessert rasa klepon. Klepon durian namanya ya. Kalau ini namanya apa? Miso salmon. Miso salmon. Ada mamenya, ada garlicnya, dan saus miso. Wah, ini ternyata walaupun konsepnya European Classic Bar, ada menu Nusantara, Western dan juga ASEAN. Ini ada, kita cobain lah. Ini kayaknya salmon miso ya. Cobain ya, dikit aja ya. Takut nih, saya nyobain nih. Ini makanan Asianya nih. Saus misonya kerasa banget. Nah, ini yang unik nih. Kita gaya-gaya Eropa, cuman ada menu klepon durian. Nah, ini ada cake rasa klepon. Bener nggak rasa klepon nih? Soalnya atasnya ada kelapa-kelapanya juga. Kita warnanya sih udah klepon banget nih. Halo, cuma telepon kali. Kita cobain ya. Ada duriannya juga nih. Duriannya juga kerasa banget. Jadi ini namanya menunya klepon durian. Dah, habis makan-makan seret kan nih. Jadi cari minuman. Ini minumannya minuman kekinian. Ada matcha nih, matcha, seri matcha, tapi rasanya pistachio almond. Nah, kita coba ini menu minumannya matcha nih. Matcha kan lagi happening banget, lagi booming nih. Kita cobain ya. Iya, perpaduan matcha dengan pistachio almond, enak juga nih. Kayaknya saya harus habisin semuanya nih kali ini nih ya. Kita balik nih ke Bung Resa nih, Bung. Tong, perpaduan pistachio, almond dan matcha Ya. gimana rasanya? Wah, sangat ya sekali ini. Jadi Jangan wawe-wawe ini bukan aja. matcha, Bung. Kita kan juga pengen Matcha ngerasain di sini. Matcha kan lagi booming. Makanya datang Iya, ke sini. Saya nggak bayarin dah. Tenang aja. Duit nggak Jadi masalah. rasanya lebih gimana murah ini. perpaduan pistachio, almond dan matcha? Ini rasanya. Matcha cuman ada rasa kacang-kacang almond pistachio. Iya, sama aja dong. Segar pokoknya lah. Pas banget ijo-ijo nih, belakang juga ijo-ijo semua. Udah kayak di hutan nih. Ada rasa gurih-gurih nyonya nggak? Gurih-gurihnya ada di genocha nih kayaknya. Apa namanya? Saya lupa nih. Ini makan Tadi kata Itali gnocchi, ini sekarang gurih banget genocha. nih. Apa sih? Yang bener apa sih? Betulin dong. Gnocchi. Yang bener garnacho.
Itu mah pemain MU yang dipinjemin ke Chelsea. Jadi enak nih Tong, enakan mana sama ketoprak? Sebenarnya ketoprak ada sini, cuman bukan di restoran, di depan ada. Itu minumannya apa lagi Tong? Ini strawberry splash. Jadi ini buah strawberry yang dihancurin. Buah strawberry hancurin dicampur dengan soda. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya, biar perpaduan strawberry sama sodanya enak nih. Kita cobain nih, bener nih, cobain nih. Ya. Wah, asam dari stroberinya tuh ketutup sama sodanya. Kalau menurut saya, Oke. nggak tahu menurut pemirsa ya. Tong, sekarang lo sedot dua-duanya tuh Tong ya. Maca sama stroberinya sedot Apa? bareng coba. Ya. Wah, ini ada-ada aja nih permintaan pemirsa nih. Cobain ya dua-duanya ya. Ah, enak nggak? Wah, perpaduan stroberi dan almond yang enak. Wah, jadi nggak enak. Itu aja penjelasannya. Ini kan penonton udah pada ngiler semua Nggak nih. cocok, kurang cocok. Nah, ini ada klepon nih, ada kelapanya nih, enak banget nih. Ada esnya juga ya, saya baru tahu nih ada malakaring beginian nih. Enak, ada duriannya enak. Enak. Sini dah, ya biar enak. Itu yang Nggak, di ini piring apa masalah- satu lagi? Bukan masalah enak apa nggak enaknya. Ini dibayarin siapa? Yang mana tuh? Ini Ya. salmon miso. Nah, dihabisin dong. Ini salmon, bumbunya bumbu miso. Ini ala ASEAN nih, Jepang banget nih. Saya kan pernah ke Jepang tuh 11 hari. Kenyang ini mah. Kenyang. Ya udah sisain buat penonton nanti nyusul ke sana kan? Jadi mau ke sini nggak Bung nih? Iya. Tenang aja, kita bungkusin kacangnya nih. Ya udah, thank you Tong. Lanjut deh. Nikmatin tadi Thank you. macanya. Oke, saya mau nikmati live music dulu nih. Oke, gimana kalau joget gimana? Sambil nikmatin live music. Oh, lagi ngerok nih. Ya. Tapi kalau saya botak nih takut kelihatan. Oke, thank you Tong. Udah kasih informasi di TGIF kali ini. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari film Ozora. Wow, sudah ada Mas Anggi Umbara, Muzaki Ramdan, dan juga Anissa Kaila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Agak ngantuk sih. Agak ngantuk ya memang. Apalagi kita ya. Tiap hari harus syuting live midnight lagi. Tengah malam, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat kan. Setelah penonton semangat, saya juga ikut semangat ya. Yang penting waktunya pas ya. Mas Anggi, apa kabar dunia film Indonesia? Baik-baik saja. Ya ada yang baik ada yang enggak sih gitu. Atau overall? Overall masih karena pada jadi panjang nih. Gak apa-apa. Ya, karena kan Waktu kita. tahun lalu kan kita kan penontonnya banyak sekali kan. Nah tahun ini semenjak pertengahan tahun ke sini ya mungkin karena situasi politik segala macam agak sedikit engagementnya agak kurang nih buat penonton, desire untuk menontonnya gitu. Nah ini kita lagi Oh, ada pengaruhnya ya? ada pengaruhnya secara ekonomi, secara ekonomi global juga kali. Jadi Oke. orang pada mungkin lebih baik nyimpen daripada spend kayak gitu-gitu. Jadi ngaruh banget ke bioskop, Oke. ke film kita, dan banyaknya streaming juga mempengaruhi juga sih gitu. Lalu kenapa akhirnya kisah dari David Ozora diangkat ke sebuah film? Apa yang membuat Mas Anggi tergerak untuk akhirnya oke, kita jadikan film? Begitu mendengar ceritanya sih, cerita yang nggak pernah tersampaikan melalui
media selama ini gitu kan. Jadi saya ngobrol dengan Jonathan, bapaknya dari David, dan ternyata wah ini insight-nya banyak banget dan I think sangat inspirasional sih. Perjuangannya beliau, perjuangannya dia, dan kisahnya dari awal sampai sekarang gitu kan. Ini I think penting untuk disampaikan, sangat penting untuk disampaikan dan bisa menyentuh banyak orang dan memberikan motivasi, semangat dan yang lainnya. Kebaikan. Seberapa akurat dengan kisah nyata dari riset dan sebagainya? Bisa dibilang lebih dari 90%. Lebih dari 90%? Iya, jadi semuanya kita bikin sama persis kejadiannya. Bahkan pada saat kejadian di malam itu, tragedi itu benar-benar yang secara blockingnya, berapa langkahnya, berapa kali mukulnya, berdirinya di mana, itu semuanya akurat. Yang tidak akurat itu kita samarkan beberapa nama, nama-nama orang, nama-nama instansi, institusi, ya beberapa kita samarkan untuk menghargai profesi mereka yang nggak mau ditulis lah, divisualkan atau di dalam film inilah disampaikan. Anissa, seberapa berat tantangannya ketika harus memerankan Agnes? Astrid. Kalau di sini namanya jadi Astrid. Yes. Jadi Astrid. Jadi itulah beberapa nama kita samarkan. Di skenario dia taunya sih ya namanya Astrid. Kalau kasus aslinya kan nama aslinya kan. Jadi kita untuk menjaga privasi mereka nggak mau itu dinamakan gitu. Seberapa berat tantangannya dalam memerankan Astrid? Pastinya berat banget sih karena kan karakternya Astrid itu sama aku sangat amat jauh berbeda. Jadinya mungkin beratnya itu di kontra antara aku dan Astridnya gitu sih. Jadi aku harus banyak banget konsul ke Om Anggi, ke Om Bonti untuk masuk ke peran itu. Jadi tantangannya adalah ketika melakukan reading, proses adaptasi dan sebagainya seperti itu ya? Pasti aku banyak konsul ke Om Anggi, cukup dibantu, sangat membantu. Zaki, apa aja tantangan yang kamu hadapi? Berperan sebagai David Ozora. Tantangan paling berat adalah saat melakukan adegan tragedi itu sih. Karena emang benar kata Om Anggi, kita ngelakuinnya akurat kayak aslinya. Jadi benar-benar semuanya harus dibuat jadi koreo. Benar-benar kita ngitungin detiknya, reaksinya gimana, aksinya juga gimana. Jadi workshopnya juga ada dan ya itu sih berat banget untuk aku ngalamin adegan itu walaupun aku nggak ngalamin, cuman harus bisa ngebayangin perasaan David aslinya gitu. Ada nggak batasan-batasan yang Zaki ajukan misalnya ketika harus memerankan adegan yang sangat sifatnya sangat traumatis gitu? Batasan sih enggak, karena aku juga setuju. Kita di sini pengen bikin film yang seakurat mungkin karena ini based on true story. Jadi kalau yang aku ajuin nggak ada sih. Paling secara itu ya waktu lagi push up kan dia harus mengepal tuh. Kalau aslinya dia mengepal akan berdarah tuh sini. Gitu. Itu benar-benar di aspal sakit banget, jadi aku minta untuk safety aja sih sebenarnya. Safety dibikin lapisan aja sih di sini, tapi nggak kelihatan di film. Tapi kalau enggak tuh, diulang-ulang. Aku udah nyoba yang nggak pakai tuh sakit banget. Sakit banget pasti berdarah sih. Apalagi sampai push up kan. Sampai push up, plank. Berapa kali tuh push up-nya? Wah, itu diulang ya. Yang teratas sih. Shotnya banyak banget. Shotnya banyak banget, makanya itu ya. Jadi kita tuh ngambil kayak dua tipe. Ada yang satu yang harus dari awal sampai akhir long take. Satu lagi yang benar-benar dipecah-pecah. Yang menurut aku susah sih yang harus long take. Karena benar-benar nggak bisa di-cut itu. Sempat akhirnya mengganggu mental kamu nggak selama proses syuting ini? Enggak sih, karena alhamdulillah abis setiap take aku langsung disamperin sama Om Anggi, Om Bonti untuk di-recall Muzakinya untuk balik lagi dan ngingetin kalau ya kita cuma syuting gitu. Jadi safety is number one sih kalau syuting. Setuju, safety is number one. Baik itu fisikal dan mental juga. Gitu. Kalau dari Anissa sendiri, kamu merasa ada emosi begitu yang muncul ketika memerankan di film ini? Pastinya aku kan orangnya kan nggak tegaan gitu ya. Jadinya pas ngeliat adegan itu aku selalu ingat kayak oke, aku sekarang di sini jadi Astrid dan aku emang harus
yang ngeluarin semua acting aku yang harus profesional, jadi emang harus tega gitu. Tapi kalau untuk Anissa sendiri, aku sama Muzaki tuh sempet nangis di set. Wah, pas adegan itu Muzaki nangis, aku nangis. Setiap cut nangis aku. Iya, kita berdua tuh nangis kayak kita pelukan kayak it's okay, ini peran doang gitu. Terlibat secara emosional ya, dan sebegitunya ya. Yes. Oke, nah pasti juga penonton penasaran dengan trailernya seperti apa ya. Kita lihat berikut ini. 20 Februari 2023. Hari yang ditentukan untuk saya. Di mana saya hampir kehilangan anak saya. Kristalino David Ozora. Asyhadu alla ilaha illallah. Yakin sama pilihan kamu? Aku milih jalan ini karena aku yakin ini jalan yang terbaik buat aku, Pak. Oleh kangen kakak, Pak. Kakak bakalan bisa balik lagi nggak ke sini? Urat-urat syaraf David menuju kepala itu putus. Kemungkinan David untuk benar-benar sadar itu hanya 2%, Pak. Di malam kejadian itu, Om, Dennis kirim ini ke saya, Om. Astaga, David! Lapor polisi, jangan sampai 3 orang ini termasuk mobil ini keluar dari kompleks ini. Harusnya dari awal aku bisa jaga David untuk pergi. Harusnya aku tanya dia ada masalah sama siapa. Saya mohon, saya akan penuhi semua apa yang Bapak minta. Bapak tanya anak Bapak itu di mana di Punghati waktu dia aniaya anak kami, Pak. Mereka membungkam kita pakai uang. Kita harus ngelawan. Satu-satunya cara pakai people power. Buktinya udah jelas, Mbak. Mobil pelaku keluar masuk polsek di malam kejadian. Lalu besoknya nomor polisi diganti. Itu bukan udah dugaan penghilangan bukti ya? Kalau kalian terus tutupi lama-lama polsek ini, kami tutup sekalian. Bakar aja sekalian, Pak! Nah, terus niat kau tuh apa? Supaya dia mati. Kalau dia nggak ngelerai saya, pasti saya ajar lagi itu. Cepat, aku aja sama bos saya. Saya tuntut keadilan buat anak saya semua. Seharusnya yang Bapak tanyakan, bagaimana si penguasa Jaksel mendidik anaknya untuk menganiaya anak di bawah umur. Ambil becek gue dah. Kau kalian sekalian. Pistol. Apa? Lu pikir gua takut sama polisi? Kamu nggak sendiri berdoa untuk David. Seluruh warga NU, bahkan sampai pelosok mendoakan David, Jo. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Lah, kamu ngapain ada di sini? Saya penasaran sama Zaki, kamu beban gak sih memerankan seorang David Ozora? Memikul tanggung jawab yang begitu besar gitu ya? Iya sih pasti, apalagi dengan banyak adegan yang lumayan sulit untuk aku. Oke. Menurut kamu juga apa adegan mana yang paling memukul penonton secara emosional? Wah, yang pasti kejadian itu dan kejadian scene saat Om Jo yang diperankan sama Om Ciko harus ngelewatin itu semua sih, apalagi di rumah sakit yang kayak bapakku ngeliatin aku di kasur rumah sakit itu sedih-sedih semua sih. Itu pas kejang-kejang. Iya, kejang-kejang banyak banget. Nggak ada yang tahu karena apa yang terjadi di rumah sakit, detail seperti apa tuh semua ada di film. Wow, Anissa juga pastinya tadi sudah bilang ya terlibat secara emosional. Pasti. Kamu sempat mengalami ini nggak masalah psikologis setelah syuting? Enggak sih, karena kan aku emang nggak suka juga ya sama peran yang aku peranin sebenarnya. Cuman ya aku jadi profesional aja sih. Oke, gimana Mas Anggi bekerjasama dengan dua aktor dan juga aktris muda kita? Ini sih ya, calon penerus dari perfilman Indonesia ya di sini. Karena saya syuting sama Muzaki itu dari dia masih segini. 2017. Dari kecil banget gitu. Sampai sekarang udah gede gitu kan. Ya udah, Anissa juga iya, ya. Dari kecil. Dari kecil masih joget-joget gitu. Sekarang masih joget-joget kalinya. Sekarang jogetnya beda sih. Joget TikTok mungkin ya. Tapi senang banget ya Mas Anggi akhirnya bisa bekerja sama lagi dengan Anissa dan Zaki. Iya dong, maksudnya mereka ya umur segini bisa memerankan karakter-karakter dengan profesional tanpa ada mengeluh atau apapun di lapangan dan keluar masuk karakternya juga nggak ada
kesulitan gitu kan. Jadi emang ya di Indonesia pemain film yang udah profesional seumuran mereka ya mereka ini. Gitu. Aktor yang baik menurut seorang Anggi Umbara? Aktor yang bisa menghidupkan karakter yang ada di skenario gitu kan, dari kertas ke visual, audiovisual. Nah, dia bisa menghidupkan itu, memberikan nyawa, ceritanya tersampaikan dan secara profesional ya bisa mengendalikan, take in control lah dari semua itu. Nah itu aktor yang baik sih. Oke, Anissa sendiri pernah nggak terpikir kalau ternyata peran yang kamu mainkan ini adalah peran yang pernah kamu damba-dambakan sebelumnya? Yang sekarang nih? Iya. Mungkin sebelumnya aku kan emang belum pernah dapat film yang emang based on true story ya. Jadi pertama kali dapat peran ini tuh pastinya shock karena aku cukup mengikuti kasusnya. Dan pasti ini menjadi suatu tantangan baru yang cukup membuat aku deg-degan. Jadi tapi alhamdulillahnya dibantu sama Manggi, sama Om Bonti dan yang lain-lainnya. Iya, itulah pentingnya kolaborasi. Teamwork. Karena bikin film itu teamwork, nggak bisa sendirian. Betul. Zaki tentunya sangat bersyukur ya bisa berada di lingkungan yang sangat suportif seperti ini. Banget. Dan apakah memang ini adalah salah satu peran yang kamu damba-dambakan sejak dulu? Wah, aku tuh baru pertama kali dapat peran yang tiduran di rumah sakit. Dan aku dapat adegan tiduran koma itu 9 hari syuting aku tiduran di rumah sakit pertama kali. Aku pikir gampang. Dan itu gak gampang ya? Ternyata susah banget. Susah banget ya. Susah banget karena aku dipasangin alat yang buat ngukur detak jantung kan. Iya. Terus layarnya tuh beneran ditampilin dan di shoot juga. Terus aku harus setenang detak jantungku harus setenang orang koma beneran. Oh karena dipakai beneran ya? Iya, karena dipakai dan ditampilin. Jadi aku bener-bener nggak boleh deg-degan, nggak boleh kepikiran gimana. Sedangkan aku sebelum take tuh aku selalu deg-degan gitu. Harus banyak belajar soal penonton suka rebahan nih. Ya. Udah ahli lah pokoknya soal rebahan. Kaum rebahan ya. Dan juga di film ini menggandeng Ben Sukatani. Mas Anggi, ada alasan tertentu? Semangatnya sama. Semangatnya sama. Semangat terhadap kegelisahan terhadap sistem yang di abuse ya, di korup lah, sistem yang korup gitu kan. Jadi dimanfaatkan oleh banyak oknum sehingga ya tidak mendapatkan keadilan murni rakyat Indonesia gitu kan. Nah itu kan Sukatani kan dengan lagunya bayar, semuanya gelap gempita itu kan dia kan menyuarakan kegelisahan mereka melihat refleksi apa yang terjadi di sekitarnya mereka gitu kan, dan mereka jujur. Nah, saya suka kejujuran itu dan semangatnya sama bahwa kita harus melawan ketidakadilan, kita harus menyuarakan apa yang harus disuarakan, kebenaran gitu kan. Dan di situ kita mempunyai kesamaan. Saya telepon Siva, gitarisnya, dan saya ceritain segala macam, akhirnya dia setuju. Oke, udah kita go gitu. Jalan ya? Jalan dan menempel banget sih ke filmnya gitu kan, dan benar-benar berasa. Ya itu spiritnya itulah, semangatnya bahwa ya ini kita harus melawan. Oke. Tapi dalam proses syuting Anda pernah diintimidasi nggak sama pihak tertentu? Nah, untuk menghindari intimidasi itu, karena yang sebelum-sebelumnya kan terintimidasi kan, akhirnya kita pas syuting kita judulnya beda. Oke. Gitu. Jadi pas syuting kita announce-nya adalah judulnya Big Blue Sky. Sinopsisnya juga kita ubah. Jadi tentang keluarga, bapak dan anak itu segala. Tapi jadi benar-benar nggak ada yang tahu kalau kita lagi syuting film ini gitu kan. Jadi pas sudah selesai baru kita announce, kita baru aja selesai syuting loh film Ozora, juga ada yang tahu. Ya kalau nggak gitu ya kayak film saya sebelumnya kan diintimidasi kan. Pas syuting hari kelima udah mau di shutdown apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi untuk menghindari itu, ya karena kan di Indonesia kan ya, bukan Indonesia sih, di mana-mana oknum itu kan banyak gitu kan, dan itu ya bisa mengganggu kelancaran kita semua gitu kan ya. Untuk menghindari itu makanya kita working title-nya kita samakan gitu. Oke, saya baru tahu ya. Dan ke depan juga akan seperti ini mungkin triknya. Mungkin kalau emang isu-isunya sensitif atau ya berpotensi untuk diintimidasi, ya mungkin kita akan melakukan itu. Dan sebenarnya sih di luar negeri sih udah biasa melakukan seperti itu. Jadi mungkin mereka hampir semua film mereka syuting dengan working title gitu. Title beda, kadang ada beberapa skenario. Kalau skenario itu diambil sama orang, sebenarnya skenario nggak pernah
Yang ada yang asli itu yang ada, bahkan pemainnya kadang nggak pernah dikasih skenario yang asli kadang gitu kan. Untuk menjaga kerahasiaan itu kan penting sih gitu. Wow, perjuangannya luar biasa ya ternyata. Anissa, apa yang ingin kamu sampaikan kepada para penikmat film di Indonesia? Kenapa mereka harus menyaksikan film Ozora ini? Karena banyak banget moral yang disampaikan di film ini, bukan tentang pembulian doang ya, pembulian udah pasti. Dan di film ini tuh ditunjukkan banget kasih sayang seorang ayah ke anaknya, semangat seorang ayah yang sangat amat berjuang biar gimana anaknya bisa sehat seperti semula lagi. Pokoknya banyak banget ya pesan moral yang dapetin di film ini. Wajib banget nonton. Karena dijamin nangis sih. Nah, itu dia ya, terharu pastinya. Kesel juga sih pasti. Kesel. Campur aduk ya. Kita aja yang bikin pas nonton, kesel banget. Tadi di trailernya ada siu. Nah, itu dia tuh. Langsung rusak nama Cristiano Ronaldo di Indonesia. Zaki, kenapa penikmat film di Indonesia harus menyaksikan film ini? Jujur udah diambil banyak banget sama Anissa, cuman aku mau ngulangin lagi, banyak sekali pesan moral yang bisa diambil dari film ini. Nonton deh. Dia ngasih harapan kali. Iya benar. Bahwa orang yang kita selama ini ditindas gitu kan. Kalau kita bersuara, kita bersama-sama, kita bisa kok melawan penindasan itu gitu. Asal ya kita harus bersama-sama. People power gitu. Kita menggunakan people power karena begitu udah mendapatkan atensi dari publik, kita mendapatkan dukungan dari semuanya, dari netizen, dari semuanya, ya rakyat yang berkuasa sebenarnya gitu. Kalau Mas Anggi punya goal tersendiri untuk film ini? Ya itu harus pas keluar nonton tuh pengennya ya yang nonton merasakan empati itu gitu kan, empati. Jadi yang saya khawatirkan malah kalau keluar nonton merasa biasa-biasa aja gitu. Itu saya khawatir bahwa jangan-jangan empati kita udah mati gitu kan secara bangsa gitu kan, secara melihat orang lain dalam kesusahan. Nah itu yang harus kita bangun sih, bahwa kita nggak bisa diam aja kita melihat orang lain ditindas gitu kan. Penindasan, pembulian itu harus stop gitu kan. Karena kita udah darurat bully sebenarnya. Darurat bully menurut Anda? Setiap hari kita dengar berita pembulian loh di mana-mana yang akhirnya makan korban jiwa banyak banget gitu kan. Ujung-ujungnya ya pembulian gitu. Bahwa berarti ada yang salah kan didengerin. Either itu dari sistemnya atau dari cara mengedukasi dari parentingnya gitu kan. Itu ada yang salah di ini, kita udah darurat bullying di Indonesia gitu kan. Ini ada yang salah, harus dibenerin sih gitu kan. Jadi yang saya google itu ayo kita bangun gitu kan. Kita awakening lah, kita bangun, kita sadar bahwa kita tuh udah darurat nih, darurat bullying, darurat kesewenangan, abuse of power di Indonesia gitu. Kita berikan tepuk tangan. Dan jangan lupa penonton saksikan Ozora 4 Desember 2025. Sukses untuk filmnya, Mas Anggi. Satu lagi, ya. Kalau lihat di trailer tadi, di ending, tau nggak siapa tadi? Dipanggil sama David, Gus gitu. Ya, kita ada satu tokoh yang muncul di film ini sangat penting banget. Ada di akhir trailer tadi. Kalau yang bisa nebak, keren banget. Wow, itu dia. Sukses pokoknya untuk Ozora. Thank you. Mas Anggi, Anissa, Zaki, dan juga semoga pesan yang disampaikan dari film ini bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Ya. Dan tentunya stop bully. Stop ya, itu yang paling penting. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita masih punya informasi Aumania. Tahun 2026 mulai terlihat menjanjikan bagi para penikmat film dengan deretan proyek terbaru yang sudah mencuri perhatian publik sejak tahap awal produksinya. Mulai dari remake, ikonik hingga adaptasi novel besar, menandai babak baru perfilman yang siap menggoyang layar lebar tahun depan. Ini dia informasinya.
Warkop DKI Reborn 5 siap kembali meramaikan layar lebar pada 2026 dan Falcon Pictures resmi menunjuk Desta Mahendra sebagai pemeran Dono menggantikan Abimana. Lewat konferensi pers, tim produksi menjelaskan bahwa pilihan ini bukan asal comot. Desta dinilai punya kemiripan fisik dan vibe komedi yang pas. Bahkan keputusan tersebut sudah mendapat restu dari dua putra almarhum Dono. Untuk menyegarkan gaya humornya, film ini juga menggandeng komika Dani Beler dan Diki Divi sebagai konsultan komedi, sementara Desta sendiri mengaku terharu sekaligus tertantang karena memerankan sosok legenda yang ia idolakan sejak kecil. Filmnya kini masuk praproduksi dan dijanjikan hadir dengan format baru yang tetap mempertahankan ciri khas Warkop yang klasik dan kocak. Informasi dari dunia film juga akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live pada malam hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas dan happy weekend untuk semuanya. Penonton udah gak sabar pengen nyusul Otong kan? Ya udah saya juga mau nyusul Otong deh ya. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.